adik-adik yang ada di rumah. Perkenalkan, kami dari guru-guru Duta Kristama Bukit Palma, Sanggulan, Tabanan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Saya sendiri, Kak Ayuhana. Lalu di sebelah kanan saya ada Kak Santi. Lalu di tengah ada Kak Prapti. Lalu ada Kak Katerina. Di belakangnya ada Kak Rizky. Lalu di tengah ada Kak Theo. Dan yang terakhir ada Kak Semi. Sekarang kita nyanyi Aku Bahagia ya. Ayo sama-sama berdiri. Yesus angkat bebanku, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia. Yesus angkat nakalku, Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Dalamnya hatiku jadi Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu di lingkungan GKPB. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepekan lamanya. Kami akan mulai ibadah ini, mari Tuhan berkati ibadah online di rumah kami masing-masing, tempat kami masing-masing, biarlah roh Tuhan hadir, biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah dasur kami mohon penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari masuk
Salam adik-adik, masih semangat kan? Ayo, pastinya semangat ya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan pastinya adik-adik masih semangat ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Semua Alkitabnya sudah di tangan masing-masing ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena kasih dan setiamu, kami anak-anakmu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami bisa memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab, yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 25, 26, 27. Sudah siap? Ayo buka Alkitab masing-masing. Pasti punya Alkitab semua ya. Ayo sama-sama membaca dari ayat 25. Judulnya adalah Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 25 ya, sama-sama ya. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada orang lain. Ayat 26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Sekarang kita lanjut membaca firman Tuhan, yaitu di kitab Yakobus 3 ayat 14-17. Ayo sama-sama adik-adik membaca ya. Yakobus 3 ayat 14 dan 17. Judulnya adalah Hikmat yang dari atas. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oke, adik-adik, kita ada 2 firman pada saat ini. Dua kitab, yaitu di 1 Raja-Raja 3 ayat 25, 26, 27 dan Yakobus 3 ayat 14-17, yaitu tentang hikmat. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Adik-adik tahu ya, Raja Salomo itu adalah raja yang hebat, raja yang berhikmat ya. Jadi kita hari ini adik-adik disuguhin dengan hikmat. Dan di Yakobus juga disebutkan di sana adalah hikmat yang dari atas. Tentunya ada hikmat yang dari bawah, yaitu dunia. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hikmat. Hikmat itu apa sih? Adik-adik, hikmat itu dibeli tidak? Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Jadi hikmat adalah hati yang paham ya. Hati yang paham menimbang perkara. Seperti Salomo ya, hatinya ya paham dia tentang 2 orang ya, 2 orang ibu yang mempunyai bayi. Terus apa lagi? Hikmat itu bisa dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi tentang baik dan yang jahat, baik dari Tuhan, bukan baik dari diri kita ya. Terus apalagi hikmat itu? Pengertian untuk menentukan hukum. Pengertian untuk menentukan hukum. Nah, adik-adik ya, biar lebih tahu ya. Hikmat yang dipakai Raja Salomo yaitu di ayat 25, yaitu tentang penggalah anak itu. Berarti Salomo mempunyai hikmat, yaitu hati yang paham menimbang perkara. Jadi ada perkara tentang bayi yang mau dipenggal nih. Aduh, sangat dahsyat ya, sedih ya. Tapi kalau yang mempunyai bayi yang mati itu biaran dia penggal gitu loh. Jadi dia ini tidak ada rasa belas kasihan ya.
Ya adik-adik ya, masa bayi mau dipenggal, malah disuruh penggal sajalah supaya tidak ada untukmu dan tidak ada untukku. Nah seperti itu. Jadi tidak ada belas kasihan anak-anak. Nah Salomo ini sekali berhikmat sekali dia. Itu di ayat 25. Jadi hikmat yang paham menimbang perkara tentang bayi yang hidup dan bayi yang mati. Terus lagi di ayat 26 ya, yaitu membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat 26 itu apa sih di sana itu? Ayo adik-adik coba baca. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan. Jadi dia ada di si ibu ini ada belas kasihan terhadap anaknya. Atau belas kasihan kepada siapa? Kalau ibu yang satu itu tidak ada belas kasihan. Jadi dia adalah hikmat dunia. Jadi tidak ada hikmat surgawi atau hikmat dari atas. Itu adalah di ayat 26, yaitu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi itu adalah hikmat Salomo yang membedakan, dia membedakan. Nah, dari situ dia tahu Salomo, yang jahat yang mana, yang baik yang mana. Ya, seperti itulah Salomo mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Begitu juga di ayat 27. Ayat 27 adalah, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu dan jangan sekali-sekali membunuh dia. Jadi dialah ibunya. Berarti yaitu Salomo berpengertian untuk menentukan hukum, aturan. Jadi sebenarnya yang di ayat 27 itu Salomo mempunyai pengertian yaitu jadi yang mempunyai bayi itu sebenarnya ya kepastian itu adalah yang punya di ayat 27 yang menentukan. Jadi yang menentukan yang tentu adalah yang punya bayi adalah yang benar ibu yang pertama, yang mempunyai anak, yang mempunyai bayi yang hidup dia sendiri. Jadi Pak Salomo tahu dia dengan hikmatnya. Jadi hikmat yang paham menimbang perkara ayat 25, membedakan yang baik dan yang jahat di ayat 26, pengertian dapat memutuskan suatu perkara ya, yaitu memutuskan yaitu di ayat 27. Nah, begitu juga adik-adik ya, seperti itulah Salomo karena mempunyai dia hikmat yang dari atas, bukan hikmat yang dari bawah atau dari dunia. Salomo ini masih muda sudah menjadi raja. Tapi adik-adik, saya enggak usah mempunyai hikmat lah. Untuk apa? Aku kan enggak Salomo, aku kan bukan raja. Jangan ya. Pokoknya dari kecil kita sudah belajar, sudah mempunyai hikmat karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sejati, bukan anak-anakan ya. Kita adalah anak Tuhan yang sejati, bukan anak-anakan. Ayo, jadi jangan ada di sini kan sekarang temanya kan materinya kan tentang Salomo, Raja Salomo. Aku kan enggak raja. Tidak. Jadi hari ini penekanannya untuk penekanannya dari Kak Santi bukan bahwa kita adalah sebagai raja atau menjadi pemimpin, di minggu yang lalu tentang kepemimpinan. Jadi siapa yang menjadi presiden ya, siapa yang menjadi guru, menjadi pemimpin ya. Ya, baiklah itu, semua jadi presiden, semua mau jadi kepala, semua mau jadi. Nah, tapi yang penting adalah memimpin diri kita diri sendiri dulu. Pimpinlah dirimu dari sejak kecil. Dengan apa? Berhikmat. Apa sih hikmat itu tadi? Banyak ya, bisa membedakan yang baik, mengambil suatu keputusan, ya, paham untuk menimbang. Nah, adik-adik kalau di rumah mungkin kalian bisa memakai hikmat ya. Contohnya orang tua membelikan contohnya untuk adiknya. Kenapa aku akhirnya marah? Nah, kamu harus berhikmat. Kenapa sih ibu membeli untuk adik? Ya karena adiknya itu yang membutuhkan, kamu tidak membutuhkan. Atau mungkin ya saat ini lagi kamu telepon temanmu ya.
Itu hikmat. Telepon temanmu, halo, engkau enggak angkat-angkat ya, padahal berdering, padahal masuk. Aduh, kenapa dia? Mungkin karena enggak suka sama saya. Jangan ya, jangan berpikir yang negatif. Ya mungkin temanmu itu lagi di kamar mandi kah atau di mana. Jadi kita jangan jangan cepat-cepat berpikir yang negatif. Itu artinya hikmat. Atau ada temanmu contohnya di sekolah atau di lingkungan, ada temanmu bermain, terus yang satu mengadu sama kamu, yang ini orangnya begini, nah, jangan langsung ambil keputusan karena yang mengadu ini temanmu sendiri, ya, seperti Salomo lah bisa membedakan. Ya jangan contohnya langsung cepat adu, oh ya, yang keputusannya, oh dia salah. Sebenarnya yang salah adalah yang temanmu. Jadi kamu harus bisa memberi suatu hikmat. Oh janganlah, mungkin dia lagi mungkin dia ada masalah. Janganlah lain kali seperti itu, tidak mungkin melakukan itu. Enggak apa-apa, diamkan saja. Seperti itu, ya. Nah itu kalau sekarang kalau di sekolah mungkin kita lagi belajar online ya atau daring ya. Aduh malas nggak usah mandi lah. Nah tetap ya adik-adik tetap seperti ke sekolah biasa, belajar pakai baju sekolah. Nah seperti itu, jadi tidak ada masalah walaupun kita belajar di rumah, tetap kita berhikmat. Atau mungkin ke gereja ibadah, nggak usah lah nggak usah lah mandilah, nanti pas ini kita online buka aja. Enggak, tetap seperti kamu yang sekolah minggu, mandi, baju duduk manis, nanti kalau udah ada online-nya baru kalian duduk dengan manis seperti biasa. Jadi tidak ada, walaupun kita ada COVID, tetap kita berjalan hidup kita seperti biasa, malah lebih baik ya. Lama lebih baik. Sekarang kita lagi paham untuk mengatur waktu kita, lebih paham kita tentang kebersihan, kita lebih banyak berkumpul dengan orang tua. Jadi ya ada bukan masuknya Kak Santi lebih baik nggak apa-apa ada COVID, tidak ya. Kita ambillah yang positifnya ya adik-adik, jangan ambil yang negatifnya. Oke, adik-adik yang disayang Tuhan, tetap semangat, jalankanlah hikmat yang dari Tuhan, yaitu jangan ada iri hati, jangan ada mementingkan diri sendiri, jangan ada membenarkan kejahatan, jangan ada pemarah, jangan ada sombong, jangan ada dusta di dalam hatimu ya, jangan ada apapun yang keduniaan, janganlah, lepaskan, stop ya. Kebuang semua yang jahat-jahat, semua hal-hal duniawi. Mari kita sekarang di tahun 2021 melangkah dengan pasti dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari surga, yaitu pendamai, ramah, sopan, tidak ada iri hati, rendah hati, suka damai, semuanya yang baik-baik yang dari Tuhan. Oke. Adik-adik yang disayang Tuhan, sampai saat ini firman Tuhan kita hari ini hikmat yang dari atas ya, bukan hikmat yang dari dirimu sendiri. Ayat hafalannya ialah aktivitasnya adalah yaitu Amsal 1 ayat 7. Nah adik-adik dihafalkan dengan gerakan sendiri ya, dengan gerakan sendiri, terus divideokan, dikirim ke guru masing-masing, guru sekolah minggu masing-masing ya. Amsal 1 ayat 7 ya, buat gerakan masing-masing lah. Jadi bukan gerakannya itu nih, takut akan Tuhan seperti apapun, nanti divideokan, kirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhirinya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan perdengarkan untuk kami, bahwa Tuhan mengajarkan kami saat ini untuk memahami tentang hikmat, untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami Tuhan, yang kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapkan kami untuk semangat Tuhan,
waktu demi waktu kami lalui, kami di rumah masing-masing. Namun kami tetap percaya kepadamu bahwa Tuhan senantiasa sayang kepada kami. Pada saat ini yang COVID, biarlah Tuhan bisa melaluinya dengan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya nanti Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kami, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpinan Tuhan senantiasa berada dalam setiap kehidupan kami, setiap waktu kami Tuhan. Di dalam Nabi Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah nama-Mu, Bapa di surga, Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Dah.